Halo teman-teman, ketika kita menonton sebuah film, sering kali kita fokus pada cerita atau akting para aktornya. Tapi, sebenarnya ada banyak elemen visual lain yang bekerja di balik layar untuk membuat sebuah film terasa hidup dan menarik. Misalnya, ketika kita melihat sebuah ruangan yang gelap dengan pencahayaan redup, kita langsung merasa tegang. Atau ketika melihat sebuah taman dengan pencahayaan matahari yang hangat, kita bisa merasakan suasana romantis atau damai. Hal-hal seperti itu tidak terjadi secara kebetulan. Semua sudah dirancang oleh sutradara dan tim produksi melalui konsep yang disebut mise en scene. Secara sederhana, mise en scene adalah sebuah elemen visual yang muncul di dalam frame film, seperti latar tempat, pencahayaan, kostum, tata rias, hingga posisi dan pergerakan aktor. Melalui pengaturan elemen-elemen tersebut, sebuah film dapat membangun suasana, emosi, bahkan makna tertentu kepada penonton. Di video kali ini, kita akan membahas 8 elemen utama mise en scene, lengkap dengan contoh sederhana agar lebih mudah dipahami. Elemen pertama adalah set design atau desain latar. Set design adalah proses merancang dan mengatur tempat di mana sebuah adegan berlangsung. Set ini bisa berupa lokasi nyata seperti rumah, kantor, atau jalanan kota. Tetapi bisa juga berupa set buatan yang dibuat di studio. Set design memiliki peran penting karena dapat memberikan informasi kepada penonton mengenai latar tempat, waktu, serta kondisi lingkungan dalam cerita. Misalnya dalam film horor, set yang digunakan biasanya berupa rumah tua dengan dinding retak, pencahayaan redup, dan suasana yang terasa sepi. Hal ini langsung memberikan kesan misterius, bahkan sebelum cerita berkembang. Sebaliknya, dalam film romantis, sering digunakan tempat seperti taman yang indah, kafe yang hangat, atau ruangan dengan dekorasi yang nyaman. Coba bandingkan dua ruangan berikut. Ruangan pertama terlihat rapi, bersih, dan terang. Ruangan kedua terlihat berantakan dengan pencahayaan yang redup. Dari set yang berbeda tersebut, kita sudah bisa merasakan suasana yang berbeda. Inilah salah satu fungsi utama dari set design dalam mise en scene. Elemen kedua adalah lighting atau pencahayaan. Lighting merupakan salah satu elemen visual yang sangat penting dalam film karena dapat mempengaruhi suasana dan emosi dalam sebuah adegan. Pencahayaan terang biasanya memberikan kesan ceria, terbuka, dan santai. Karena itu, lighting seperti ini sering digunakan dalam film komedi dan drama keluarga. Sebaliknya, pencahayaan yang gelap dengan bayangan yang kuat sering digunakan dalam film thriller atau horor untuk menciptakan suasana tegang dan misterius. Selain itu, lighting juga dapat digunakan untuk mengarahkan fokus penonton pada karakter atau objek tertentu di dalam frame. Perhatikan dua gambar berikut. Pada gambar pertama, ruangan diterangi lampu yang terang sehingga suasananya terasa normal dan nyaman. Namun pada gambar kedua, hanya ada satu sumber cahaya dari lampu meja, sehingga sebagian ruangan terlihat gelap dan bayangan terlihat lebih kuat. Perbedaan lighting ini dapat langsung mengubah mood dari sebuah adegan. Elemen berikutnya adalah space atau penggunaan ruang dalam frame. Space berkaitan dengan bagaimana ruang digunakan untuk menempatkan karakter dan objek di dalam gambar. Penggunaan ruang ini dapat memberikan makna tertentu dalam sebuah adegan. Misalnya, ketika seorang karakter terlihat sangat kecil di dalam ruangan yang besar, penonton bisa merasakan bahwa karakter tersebut sedang merasa kesepian atau asing. Sebaliknya, jika karakter berada di ruangan yang sempit dan penuh barang, suasana bisa merasa lebih tertekan atau tegang. Contoh visualnya, yang pertama ada karakter duduk sendiri di ruangan besar, yang kedua ada karakter berada di ruang sempit yang penuh barang. Melalui penggunaan ruangan ini, film dapat menyampaikan pesan secara visual tanpa harus menggunakan dialog. Elemen selanjutnya adalah composition atau komposisi gambar. Composition adalah cara menata elemen-elemen visual seperti aktor, objek, dan latar di dalam frame kamera. Komposisi yang baik membuat gambar terlihat lebih seimbang, menarik, dan mudah dipahami oleh penonton. Salah satu teknik komposisi yang sering digunakan adalah rule of third, yaitu membagi frame menjadi 3 bagian secara horizontal dan vertikal, kemudian menempatkan objek utama pada titik pertemuan garis tersebut. Dengan komposisi yang tepat, sutradara dapat mengarahkan perhatian penonton pada bagian yang paling penting dalam adegan. Contoh visualnya, yang pertama, karakter berada tepat di tengah frame. Yang kedua, karakter berada di sisi kanan frame dengan ruang kosong di sisi kiri. Perbedaan komposisi ini dapat mempengaruhi bagaimana penonton melihat dan memahami gambar. Elemen berikutnya adalah kostum. Kostum berfungsi menunjukkan identitas karakter, latar belakang sosial, serta profesi tokoh dalam cerita. Melalui kostum, penonton bisa memahami karakter bahkan sebelum karakter tersebut berbicara.
Misalnya, karakter yang mengenakan jas rapi mungkin digambarkan sebagai pekerja profesional, sedangkan karakter yang menggunakan pakaian santai seperti hoodie bisa terlihat seperti mahasiswa atau anak muda. Contoh visualnya, yang pertama, ada karakter yang mengenakan jas formal. Terus yang kedua, ada karakter mengenakan pakaian santai. Perubahan kostum ini dapat langsung mengubah kesan karakter di mata penonton. Elemen berikutnya adalah make up dan hairstylist. Make up digunakan untuk membantu membentuk penampilan karakter agar sesuai dengan kebutuhan cerita. Dalam film aksi, make up sering digunakan untuk menciptakan efek luka, memar, atau kotoran pada wajah karakter. Dalam film horor, makeup bahkan bisa digunakan untuk menciptakan karakter yang terlihat menyeramkan seperti zombie atau makhluk supernatural lainnya. Sementara itu, gaya rambut juga dapat menunjukkan kepribadian atau kondisi karakter. Contoh visualnya, yang pertama ada wajah dengan makeup luka. Yang kedua ada wajah pucat untuk karakter sakit. Yang ketiga ada rambut rapi versus rambut berantakan. Elemen kecil seperti ini membantu karakter terlihat lebih nyata di layar. Elemen berikutnya adalah acting dari para aktor. Acting adalah bagaimana aktor menyampaikan emosi melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta cara berbicara. Acting yang baik dapat membuat penonton merasa terhubung dengan karakter dalam cerita. Misalnya, ketika karakter menunjukkan ekspresi sedih, penonton bisa ikut merasakan kesedihan tersebut. Contoh visualnya, yang pertama ada ekspresi sedih, yang kedua ada ekspresi marah, yang ketiga ada ekspresi takut. Tanpa dialog pun, penonton dapat memahami emosi yang sedang dialami karakter tersebut. Elemen terakhir adalah aktor blocking. Aktor blocking adalah pengaturan posisi serta pergerakan aktor dalam frame atau di dalam set. Sutradara biasanya menentukan di mana aktor harus berdiri, berjalan, atau berpindah tempat agar adegan terlihat lebih dinamis dan memiliki makna tertentu. Contoh visualnya, dua karakter berdiri berjauhan untuk menunjukkan konflik. Terus yang kedua, ada dua karakter berdiri berdekatan untuk menunjukkan hubungan yang akrab. Yang ketiga, karakter berjalan mendekati kamera untuk memperkuat emosi dalam adegan. Dengan blocking yang tepat, sebuah adegan dapat terlihat lebih hidup dan menarik. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa mise en scene merupakan kumpulan elemen visual yang membentuk tampilan sebuah film dalam satu frame. Elemen tersebut meliputi set design, lighting, space, composition, kostum, make up dan hairstylist, acting, dan aktor blocking. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan suasana, emosi, dan makna dalam sebuah film. Dengan memahami mise en scene, kita tidak hanya menikmati film sebagai penonton, tetapi juga bisa melihat bagaimana sebuah film dibangun secara visual oleh para pembuatnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami dasar-dasar visual dalam dunia perfilman. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!